Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprastha PGRI. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Dan pada hari ini saya akan membahas materi tentang Operation Anthropoid atau Operasi Anthropoid. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi pada tanggal 30 September tahun 1938 itu diadakan yang namanya Perjanjian Munich yang dipelopori oleh Jerman, Inggris Raya, Italia, dan juga Perancis. Dan perjanjian ini menyepakati bahwa wilayah Sudetenland yang merupakan wilayah dari Cekoslovakia itu harus dianeksasi oleh Jerman, dan apabila tidak maka Jerman akan menyatakan perang. Dan karena mereka sepakat, jadi tanpa bantuan sekutu, akhirnya wilayah ini tuh berhasil diduduki oleh Jerman tanpa perlawanan apapun dari masyarakat Cekoslovakia. Nah, kenapa sih Jerman memilih wilayah ini? Karena menurutnya wilayah ini tuh pabrik-pabriknya berguna untuk membantu sumber daya militer bagi Jerman sendiri. Dan kenapa sih masyarakat Ceko nanti melakukan operasi Anthropoid? Itu tuh untuk membuktikan bahwa Ceko juga merupakan sekutu. Karena kalau dibandingkan dengan Polandia ataupun Yunani yang dari awal kependudukannya atas Jerman, mereka itu langsung menyerang balik, tidak seperti Ceko yang hanya berdiam saja tanpa perlawanan. Dan selain itu, masyarakat Ceko juga ingin membuktikan bahwa Nazi itu tidak untouchable atau tidak dapat disentuh. Karena seorang Nazi yang berpangkat tinggi sekalipun bisa mereka kalahkan. Nah, selanjutnya Anthropoid. Anthropoid sendiri merupakan sebuah kode nama untuk operasi yang dilakukan untuk percobaan pembunuhan seorang Nazi berpangkat tinggi, yaitu Reinhard Heydrich sendiri. Dan sebenarnya ini tuh bukan sekedar pembunuhan, karena kalau asasinasi itu lebih ke pembunuhan tetapi secara rahasia atau diam-diam. Nah, siapa sih Reinhard Heydrich ini? Ia merupakan seorang Stabsgruppenführer atau setara dengan pangkat jenderal. Ia juga merupakan seorang chief atau kepala dari organisasi Reichsgeheimdienst atau jika dalam bahasa Jerman disingkat dengan RSHA. Dan ia juga merupakan seorang Reichsprotektor atau pejabat pelindung dari Bohemia dan Moravia. Karena kekejaman dalam masa pemerintahannya, ia juga mendapat beberapa julukan, antara lain The Man with the Iron Heart atau pria berhati besi, kemudian The Butcher of Prague atau sang penjagal Praha, dan juga The Hangman atau Algojo. Nah, ia juga disebut-sebut sebagai arsitek dari The Final Solution to the Jewish Question atau solusi terakhir untuk permasalahan Yahudi. Karena sudah sejak tahun 1938 ia sudah membunuh banyak warga Yahudi. Nah, ia juga dikenal suka berjalan-jalan keliling kota yang ia pimpin dengan menggunakan mobil yang beratap terbuka. Ia ingin membuktikan bahwa masa pemerintahannya itu efektif dan aman-aman saja, meskipun padahal tidak seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan, yaitu Joseph Gabčík dan Jankowicz bersama dengan 7 orang lainnya diterbangkan dari Inggris Raya menuju ke Cekoslovakia pada tanggal 28 Desember tahun 1941. Nah, awalnya mereka itu ingin mendarat di daerah Pilsen, tapi karena ada masalah orientasi pada pilot mereka, jadi mereka terpaksa untuk mendarat di Nevizy. Tetapi dari Nevizy mereka tetap pergi ke Pilsen, dan setelah sampai di Pilsen mereka menghubungi sekutu mereka sebelum akhirnya mereka berangkat ke Praha. Dan di Praha mereka tinggal bersama beberapa keluarga anti-Nazi, dan selama merencanakan asasinasi terhadap Reinhard Heydrich, mereka juga dibantu oleh beberapa organisasi anti-Nazi. Dalam perencanaannya, mereka pertama ingin melakukan asasinasi di kereta api, tetapi setelah dilihat oleh alasan logistik, sepertinya rencana itu tidak memungkinkan. Dan akhirnya di pilihan kedua mereka ingin melakukan asasinasi di hutan di pertengahan antara Panenské Brezany atau tempat tinggal dari Reinhard Heydrich sendiri dengan Praha. Mereka ingin menarik tali dari ujung jalan ke ujung jalan satunya lagi untuk menghentikan mobil Heydrich. Tapi akhirnya rencana tersebut tidak dipakai, dan akhirnya mereka
memilih rencana ketiganya, yaitu melakukan asasinasi di sebuah tikungan yang berada di Praha. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi asasinasi ini dilakukan pada tanggal 27 Mei tahun 1942 di halte sebuah tram di dekat rumah sakit Bulovka, dan kejadian itu sekitar pukul 10 lebih 30 menit. Jadi di sini itu Josef Malčík itu berperan sebagai pengintai atau yang menjaga-jaga bahwa mobil dari Reinhard Heydrich itu sudah datang, dan ketika mobil tersebut sudah terlihat, ia memberikan isyarat kepada Gabčík menggunakan pantulan matahari dari cerminnya. Dan kemudian ketika mobil Heydrich sudah sampai di tikungan, Josef Gabčík dengan segera langsung melompat ke tengah jalan, dan akhirnya mobil dari Reinhard Heydrich berhenti. Dan di saat itu juga Josef Gabčík mencoba untuk menembakkan peluru dengan senjata Stennya, tetapi senjatanya justru macet. Nah, dan pada saat yang bersamaan Heydrich langsung berdiri dan mencoba menembakkan Josef Gabčík dengan senapan lugernya. Tapi di saat yang bersamaan juga yang kubis itu langsung melemparkan sebuah granat anti-tank yang mengenai bagian belakang mobil dari Reinhard Heydrich tersebut. Dan kemudian Reinhard Heydrich sempat memerintahkan supirnya yang bernama Klein untuk mengejar Jan Kubiš dan Josef Gabčík sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Tetapi Jan Kubiš dan Josef Gabčík akhirnya berhasil lolos pada hari itu. Yang terakhir ada bagian penyelesaian. Jadi atas tersebar berita tersebut, Desa Lidice dan juga Desa Lezaki mencoba membantu para pelaku asasinasi dengan cara memperlambat waktu. Mereka Desa Lidice itu memberi informasi bahwa desa tersebut merupakan desa asal dari para pelaku asasinasi, dan kemungkinan mereka kembali ke sana. Kemudian kalau Desa Lezaki itu memancarkan radio perlawanan yang dikira oleh pasukan Jerman itu merupakan pemancar radio milik para pelaku asasinasi. Tapi pada akhirnya kedua desa tersebut ketahuan berbohong dan membantu para pelaku asasinasi, dan akhirnya kedua desa tersebut dihancurkan dan reruntuhan dari desa tersebut diratakan dengan tanah. Kemudian selanjutnya teman seperjuangan mereka yang bernama Tjurda juga justru mengkhianati mereka dan memberitahu informasi mengenai rencana mereka dan di mana tempat mereka sekarang kepada para pasukan Nazi. Dan akhirnya mereka ditemukan di gereja Cyril dan Methodius, dan di gereja tersebut mereka sempat melakukan perlawanan. Yang pertama itu ada di tim Adolf Opalka, Josef Bublik, dan Jan Kubiš. Mereka itu bertahan di daerah loteng gereja tempat berdoa selama kurang lebih 2 jam sebelum akhirnya mereka semua bunuh diri. Selanjutnya ada di tim kedua yaitu Jaroslav Schwarz, kemudian Jan Hruby, Josef Malčík, dan juga Josef Gabčík. Mereka berada di ruang bawah tanah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu dinamai dengan crypt. Mereka juga sempat di ruang bawah tanah tersebut juga sempat diisi oleh air dari mobil pemadam kebakaran oleh para Nazi untuk menenggelamkan mereka. Tetapi sebelum sempat tenggelam, mereka semua bunuh diri terlebih dahulu setelah kurang lebih 4 jam setelah di bagian loteng gereja tempat berdoa kalah. Nah, atas kejadian tersebut akhirnya perjanjian Munich dibatalkan oleh Winston Churchill. Kemudian wilayah Sudetenland ini juga dikembalikan kepada Cekoslovakia setelah Perang Dunia berakhir. Selanjutnya, ini merupakan 7 orang yang tadi bertahan di gereja yang diketuai oleh Josef Gabčík dan juga Jan Kubiš, yang juga dibantu oleh Jan Hruby, Adolf Opalka, Josef Bublik, Jaroslav Schwarz, dan juga Josef Malčík. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya, dan apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.